Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Nah, hadis ke-37, motivasi dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis berbagai kebaikan dan kesalahan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa berniat berbuat kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan, sampai 700 kali hingga berlipat-lipat badannya. Barang siapa berniat berbuat kesalahan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat berbuat kesalahan lalu dia mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya sebagai 1 kesalahan. Muttafaqun alaih. Imam An-Nawawi berkata, perhatikanlah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kamu sekalian, betapa agungnya kelembutan Allah Subhanahu wa taala, serta perhatikanlah lafaz hadis ini. Sabda beliau di sisinya ialah isyarat tentang perhatian Allah terhadap kebaikan. Kemudian sabda beliau sempurna adalah sebagai penguat dari perhatian Allah terhadap kebaikan. Dan pada kesalahan yang diinginkan kemudian ditinggalkan, beliau bersabda, Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Beliau menguatkan dengan kata sempurna. Adapun jika ia mengerjakan kesalahan, maka Allah menulisnya sebagai 1 kesalahan. Beliau menguatkan jumlahnya yang sedikit dengan kata 1 dan tidak menguatkannya dengan kata sempurna. Segala puji dan karunia hanya milik Allah, kita tidak akan mampu menghitung pujian atasnya. Wabillahi taufiq. Naam, hadis ini hadis ke-37 berkaitan dengan fiqhul hasanat wa sayyiat. Fikih seputar amal kebaikan dan juga keburukan. Dan mempelajari fikih ini memotivasi seseorang untuk senantiasa terus berbuat baik, dan juga memotivasi seseorang untuk meninggalkan keburukan. Karena al-hasanah, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekecil apapun juga. Makanya Nabi SAW bersabda, la tahtaqir minal ma'rufi syai'ah. Jangan kalian meremehkan dari perbuatan baik sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau harus berjumpa dengan saudaramu berwajah ceria. Karena apabila kita berjumpa dengan saudara kita berwajah ceria, itu kita idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke hati seorang mukmin, dan itu pahala serta sedekah. Maka tidak boleh seseorang merendahkan semua kebaikan. Maka di antara fikih hasanah, fikih kebaikan, bahwasanya kebaikan ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Semua bentuk kebaikan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan ini, lihat, kalau seseorang sudah niat maka kata Nabi SAW, faman hamma bihasanatin, barang siapa
yang tekad untuk berbuat kebaikan. Ham itu sudah ingin berbuat kebaikan. Falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya karena uzur. Artinya dia sudah ingin berbuat baik, terus tidak dapat melanjutkan perbuatan baik itu karena sebab, maka tetap ditulis ganjarannya oleh Allah hasanah kamilah. Ya, kebaikan secara sempurna. Misalnya dia sudah niat untuk pergi ke masjid salat jamaah. Subhanallah, di pertengahan jalan dia sakit perut tidak kuat. Akhirnya dia gagal untuk salat jamaah karena ada uzur buang air besar. Maka kebaikan dia itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya. Lihat, hasanah kamilah. Kebaikan secara sempurna. Dia sudah niat untuk sedekah. Subhanallah, tiba-tiba salah seorang anggota keluarganya terkena musibah, maka uang yang sepatutnya untuk sedekah dia pakai untuk biaya pengobatan atau biaya musibah tadi. Maka niat dia untuk berbuat baik itu ditetapkan oleh Allah hasanah kamilah. Ini kalau dia tidak mengamalkannya, artinya dia tidak sempat berbuat kebaikan tersebut karena uzur. Namun Allah dengan rahmatnya ingin menyempurnakan niat baiknya, maka Allah menetapkan baginya hasanah kamilah, kebaikan secara sempurna. Ini fikih hasanah. Nah terus lihat yang kedua, wa in hamma fa'amilaha. Kalau dia sudah tekad berbuat baik kemudian dia mengamalkannya. Baik tadi dia pergi ke masjid salat, bersedekah dan seterusnya, katabahallahu 'indahu 10 hasanat, maka ditetapkan oleh Allah di sisinya menjadi 10 kebaikan hingga 700 kali lipat hingga berkali-kali lipat yang sangat banyak sekali. Subhanallah. Satu kebaikan ya bisa menjadi 10 kebaikan, bisa menjadi 700 kebaikan hingga berkali-kali lipat banyaknya. Dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini makna dari firman nama Allah Asy-Syakur, Allah yang Maha bersyukur. Artinya Allah menerima sedikit dari amalan hambanya, kemudian dilipat gandakan ganjaran seorang hamba tersebut. Para ulama menjelaskan kenapa kok amalan seorang hamba itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini juga menunjukkan kalau kebaikan dan amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba mutafawid, bertingkat-tingkat. Ada yang nggak nyampe 700, ada yang nyampe 700, ada yang kurang, sampai ada yang paling besar. Kata para ulama, barometer amal itu atau kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla itu karena keikhlasan dan ilmu dia. Semakin dia ikhlas dan semakin dia berilmu syar'i tentang kebaikan yang ingin dia kerjakan, maka semakin besar ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah membedakan antara orang yang berilmu tidak berilmu. Ya kata Allah Azza wa Jalla, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Di sini menunjukkan kalau seseorang berilmu akan agama, memiliki fikih di dalam bab agama, itu membuat amalan dia semakin dilipat gandakan oleh Allah menjadi ratusan kali lipat. Makanya dua orang yang sholat, yang satu sholat alal jahl, yang satu sholat dibangun di atas kebodohan. Sedangkan lagi yang satu sholat dibangun di atas ilmu syar'i dan keikhlasan. Dia sholatnya mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka takbirnya dia seperti takbirnya Nabi SAW. Ruku'nya, sujudnya seperti ruku' dan sujudnya Nabi SAW. Tasyahudnya hingga salam semuanya sama seperti yang tertera di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dua orang ini mengerjakan sholat yang sama.
Yang satu pahalanya sekecil biji dan yang satu lagi pahalanya sebesar gunung. Nah, ini maksud dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla dari semua aspek. Katakanlah wudu, maka orang yang wudunya dibangun di atas ilmu berbeda dengan orang yang wudunya tidak dibangun di atas ilmu. Katakanlah haji, hajinya orang yang dibangun di atas ilmu tidak sama dengan hajinya orang yang dibangun di atas taklid dan kebodohan. Semua hal kalau misalnya memang dia ada keikhlasan dan ilmu, maka itu dilipat gandakan menjadi banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita benar-benar mengetahui kalau ilmu itu jalan pintas menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Salah satunya amalan dia berkualitas di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sayyi'ah, lihat keburukan. Keburukan kalau dia sudah ada niat ingin mengerjakannya, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka ditetapkan satu kebaikan. Lihat, kebaikan sempurna. Ini dia meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla. Dia pengen copet. Pas pengen copet dia mengingat firman Allah tentang haramnya mencopet dan mencuri. Maka dia meninggalkan hal tersebut karena Allah, maka dengan meninggalkannya dia mendapatkan kebaikan sempurna, lihat. Kebaikan yang sempurna. Kalau dia mengamalkannya, dia cuma dapat satu keburukan. Lihat, kalau kebaikan ada kalimat sempurna. Tapi kalau keburukan cuma satu. Dia berbuat itu dicatat oleh Allah satu keburukan. Hingga kata Imam Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya kalau seorang hamba ingin menghitungnya dan ingin merasakannya, maka tidak mungkin dia sampai kepada derajat tersebut. Nah, Hadis ke-38